Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rifai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Antibodi Monoklonal dalam Terapi Kanker. Dan ini adalah profil dari jurnal saya. Pendahuluan. Antibodi pertama kali dijelaskan sebagai zat penetral yang ditemukan dalam darah oleh Behring dan Shibasaburo pada tahun 1890 dalam karya mereka pada model binatang difteri. Selama abad berikutnya, beberapa kemajuan ilmiah penting akan membuka jalan bagi penggunaan antibodi sebagai terapi kanker. Antibodi diidentifikasi sebagai protein yang dapat mengenali antigen spesifik oleh Heidelberger dan Avery. Dan pada tahun 1947, Astrid Fagerup mendemonstrasikan bahwa antibodi diproduksi oleh sel B plasma dari sistem imun adaptif. Sir Gustav Nossal kemudian membuktikan teori seleksi klon bahwa satu klon sel B menghasilkan satu antibodi spesifik. Jadi, antibodi monoklonal atau MABS adalah antibodi yang dibuat oleh klon sel B unik yang semuanya berikatan dengan bagian tertentu dari antigen yang juga dikenal sebagai epitop. Metode untuk menghasilkan antibodi monoklonal yang melibatkan sel hibrid manusia atau tikus pertama kali diidentifikasi oleh Schwaber pada tahun 1973 dan digunakan oleh Kohler dan Milstein untuk menghasilkan hibridoma yang berasal dari manusia yang telah menjadi andalan dalam produksi antibodi terapeutik skala besar. Segera setelah penemuan hibridoma, penelitian penggunaan MABS untuk mengobati kanker dimulai. MABS anti-melanoma ditunjukkan untuk menekan pertumbuhan melanoma manusia pada tikus telanjang, dan pada tahun 1980, percobaan manusia pertama dari terapi MAB terhadap kanker dilakukan pada pasien limfoma. Sayangnya, karena antibodi monoklonal terapeutik awal yang berasal dari murin, MAB ini bersifat imunogenik pada manusia dan merupakan penginduksi imunitas yang buruk pada pasien, sehingga membatasi penerapan klinisnya. Pada akhir 1980-an, teknik muncul untuk memanusiakan antibodi untuk menghilangkan keterbatasan ini. Kemajuan lebih lanjut telah mengarah pada derivasi antibodi manusia sepenuhnya menggunakan tikus transgenik atau sistem tampilan ragi atau FAG in vitro. Sebagai hasil dari inovasi rekayasa antibodi ini, MAB telah menjadi modalitas penting dalam pengobatan antibodi unik dalam kemampuannya untuk membunuh sel tumor secara langsung, sekaligus melibatkan sistem kekebalan inang untuk mengembangkan respon efektor jangka panjang terhadap tumor. Kombinasi mekanisme aksi multifaset dengan spesifisitas target membedakan terapi MAB dari perawatan seperti kemoterapi dan mendasari kemampuan antibodi untuk memperoleh respon anti-tumor yang kuat sambil meminimalkan toksisitas dan efek samping. Struktur dan fungsi antibodi. Antibodi adalah glikoprotein besar yang termasuk dalam superfamili imunoglobulin atau Ig, dan perannya dalam sistem kekebalan adalah mengenali antigen asing, menetralisirnya, dan menimbulkan respon kekebalan lebih lanjut. Struktur dasar mereka terdiri dari dua rantai berat dan dua rantai ringan dalam bentuk Y. Pada setiap ujung Y terletak bagian antigen binding atau FAB, fragmen dari antibodi yang bertanggung jawab untuk mengenali antigen spesifik. Daerah fragmen yang dapat dikristalisasi atau FC yang terletak di dasar struktur Y memediasi interaksi antara antibodi dan anggota sistem kekebalan lainnya. Daerah antibodi FC dikenali oleh reseptor FC
atau FCRS yang ditemukan pada berbagai sel kekebalan. Berdasarkan jenis rantainya atau rantai beratnya, antibodi dapat dipisahkan menjadi 5 kelas berbeda, yaitu IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgM. IgG adalah bentuk yang paling sering digunakan dalam terapi antibodi karena fakta bahwa IgG berinteraksi dengan jenis FCYR yang terkait ditemukan pada sel pembunuh alami atau NK serta neutrofil, monosit, sel dendritik, dan eosinofil untuk memediasi fungsi khusus seperti sitotoksisitas seluler yang bergantung pada antibodi atau ADCC dan sitotoksisitas yang bergantung pada komplemen atau CDC. Kelas IgG selanjutnya dapat dibagi lagi berdasarkan kemampuan wilayah FC untuk memfasilitasi fungsi-fungsi tersebut. IgG1 dan IgG3 mampu memunculkan ADCC dan CDC, sedangkan IgG2 dan IgG4 tidak bisa. Antibodi monoklonal memiliki versi klonal dari isotype antibodi spesifik yang ditargetkan ke epitop antigen unik. Mekanisme efektor dari MAB yang ditargetkan. MAB yang ditargetkan terhadap antigen baik yang unik atau diekspresikan secara berlebihan oleh sel tumor dapat menyebabkan kematian sel tumor dengan berbagai mekanisme. Dan ini terdapat gambar mekanisme efektor ADCC dan CDC dan ada ADCP. Mekanisme langsung utama di mana banyak antibodi menginduksi kematian sel tumor adalah blokade pensinyalan reseptor faktor pertumbuhan. Pensinyalan pertumbuhan dan kelangsungan hidup pro-tumor terganggu ketika MABS mengikat reseptor faktor pertumbuhan target mereka dan memanipulasi keadaan aktivasi mereka atau memblokir pengikatan ligan. Misalnya, reseptor faktor pertumbuhan epidermal atau EGFR diekspresikan secara berlebihan oleh banyak kanker yang berbeda dan pensinyalan melalui EGFR mengarah pada proliferasi, imigrasi, dan invasi sel tumor. Cetuximab yang merupakan MAB anti EGFR menginduksi apoptosis pada sel tumor dengan memblokir pengikatan ligan yang dimerisasi reseptor. Reseptor faktor pertumbuhan epidermal manusia 2 atau HER2 adalah reseptor tirosin kinase yang diekspresikan secara berlebihan pada banyak kanker tetapi terutama karsinoma ovarium dan payudara. Ini berbeda dari EGFR karena tidak memiliki ligan yang diketahui dan sebagai gantinya heterodimerisasi dengan reseptor faktor pertumbuhan lainnya untuk meningkatkan aktivasinya. Oleh karena itu, antibodi yang menargetkan HER2 mencapai gangguan pensinyalan dengan menghambat heterodimerisasi dan internalisasi. Trastuzumab adalah MAB anti HER2 pertama yang disetujui FDA dan tetap menjadi komponen penting pengobatan untuk kanker payudara yang diperkuat HER2. Mekanisme aksi MAB tidak langsung memerlukan keterlibatan komponen sistem kekebalan inang dan adalah CDC, fagositosis seluler yang bergantung pada antibodi atau ADCP dan ADCC. Sebagian besar MAB yang ditargetkan dapat mengaktifkan sistem pelengkap. Misalnya, rituximab sebagian bergantung pada CDC untuk kemanjurannya secara in vivo. Dalam model praklinis, efek antitumor rituximab benar-benar dihapuskan oleh komponen kaskade komplement C1Q. Pentingnya CDC dalam terapi MAB selanjutnya didukung oleh fakta bahwa polimorfisme genetik pada gen C1QA berkolerasi dengan respon klinis terhadap rituximab pada pasien dengan limfoma folikular.
Demikian pula, optimalisasi CDC melalui rekayasa antibodi dapat meningkatkan aktivitas antitumor. Dalam penelitian terbaru, polimorfisme FCYR pada pasien kanker payudara yang diobati dengan trastuzumab atau pasien neuroblastoma yang diobati dengan MAB anti-GD2 secara langsung terkait dengan amplitudo ADCC melalui penelitian in vitro menggunakan sel imun turunan pasien. Beberapa analisis ini mengkonfirmasi bahwa pasien dengan FCYR afinitas tinggi yang memediasi ADCC yang lebih kuat memiliki hasil klinis yang lebih baik ketika diberikan terapi MAB. Terlepas dari jenis kanker atau antigen target, selain memeriksa polimorfisme FCYR, peneliti telah menggunakan sampel pasien dari uji klinis untuk menyelidiki kepentingan relatif ADCC terhadap keberhasilan terapi. Dalam sebuah penelitian, pasien yang dengan kanker payudara HER2 positif yang diobati dengan trastuzumab dilakukan pewarnaan IHC untuk granzyme B pada sampel tumor mereka sebagai penanda pengganti aktivitas ADCC. Pasien yang menerima trastuzumab ditemukan memiliki kelangsungan hidup yang lebih baik secara keseluruhan dan tingkat AD. Faktanya, variabel tambahan yang akan mempengaruhi aktivitas ADCC seperti tingkat dan kepadatan ekspresi antigen target, isotype MAB, dan dosis MAB semuanya berkolerasi dengan respon klinis. Kemampuan MAB untuk memediasi ADCC diakui sebagai faktor penentu utama keberhasilan terapi MAB, dan penelitian dan mengembangkan MAB baru telah bergeser ke arah perancangan MAB dengan meningkatkan kapasitas untuk mediasi ADCC. Fungsionalitas ADCC dari antibodi dapat ditingkatkan dengan mengubah bagian Fc dari MAB untuk meningkatkan afinitas ikatannya dengan mengaktifkan FCYR3A melalui mutagenesis yang diarahkan ke situs, mengubah glikosilasi domain Fc dan atau menghilangkan fukosilasi domain Fc. MABs generasi berikutnya yang diafukosilasi telah menjanjikan dalam uji klinis. Penggunaan klinis. Selama 30 tahun terakhir, berbagai bentuk perawatan turunan MAB telah digunakan secara klinis dalam upaya memanfaatkan potensi terapi yang ditargetkan. Antibodi sangat serbaguna sebagai platform untuk mengembangkan terapi baru yang menghasilkan beragam pendekatan. Selain itu, saat ini ada banyak cara lain yang senyawa dalam lingkungan mikro, pengikat sel T bispesifik atau BITES, dan pos pemeriksaan kekebalan 1 MAB digunakan dalam terapi kanker termasuk konjugat obat antibodi. Menargetkan protumorigenic inhibitor. Daftar lengkap terapi kanker berbasis MAB yang disetujui FDA disediakan pada tabel 1. Dan ini terdapat tabel antibodi monoklonal yang disetujui FDA untuk kanker. Upaya awal dalam pengembangan terapi MAB berfokus pada peningkatan sitotoksik langsung efek pada sel tumor yang ditargetkan. Dengan pengecualian MAB yang disebutkan di atas yang diarahkan ke CD20, HER2, dan EGFR. Sebagian besar MAB memiliki sedikit aktivitas antitumor sendiri. Terlepas dari ini, kekhususannya MABs untuk antigen tumor membuatnya berguna untuk mengirimkan senyawa sitotoksik langsung ke tumor sel. Aktivitas antitumor yang bermanfaat secara klinis telah dicapai dengan mengkonjugasikan MAB dengan molekul efektor berbeda yang menyebabkan kematian sel tumor setelah pengikatan dan internalisasi antibodi. Molekul efektor dapat mencakup obat sitotoksik, imunotoksin, dan agen radionuklida.
Penelitian tentang ADC berlanjut karena pemahaman yang lebih baik dasar mekanistik aktivitas ADC yang memungkinkan desain rasional kombinasi dengan yang lain muatan sitotoksik, dan temuan menunjukkan bahwa ADC juga dapat merangsang kekebalan antitumor tambahan oleh sel T. Uji klinis saat ini sedang dilakukan menggunakan BITE yang dihasilkan dari MAB trastuzumab dan cetuximab anti-HER2 dan anti-EGFR yang banyak digunakan. Pendekatan MAB lainnya berusaha untuk meningkatkan kekebalan spesifik sel T terhadap sel tumor dengan merangsang pengaktifan reseptor seperti 41BB, OX40, CD27, CD40, dan ICOS. Dan ini terdapat gambar target pos pemeriksaan imun dari antibodi monoklonal. Anggota superfamili imunoglobulin seperti gen aktivitas limfosit 3 atau LAG3, imunoglobulin sel T, dan domain mengandung musin 3 atau TIM3, imunoglobulin sel T, dan domain motif penghambat berbasis imunoreseptor tirosin atau TIGIT, dan V-domain ILG suppressor of aktivitas sel T atau VISTA. Semuanya sedang dieksplorasi sebagai target terapi pos pemeriksaan potensial. Yang penting, blokade pos pemeriksaan juga mempengaruhi komponen lain dari sistem kekebalan bawaan seperti sel NK. Sel NK memiliki kemampuan intrinsik untuk membunuh sel tumor. Namun, fungsi efektor sel NK dimodulasi oleh beberapa pos pemeriksaan molekuler. Blokade reseptor penghambat terkait sel NK seperti KIR oleh karena itu sedang dalam penyelidikan praklinis. Aktivitas antitumor yang dapat dibuktikan dan profil toksisitas ICB yang menguntungkan telah memperkuat MAB sebagai salah satu tulang punggung terapi kanker. Meskipun terapi MAB telah terbukti berhasil dalam pengobatan kanker, resistensi klinis terhadap agen ini terus menjadi masalah utama. Hanya sebagian kecil pasien yang akan merespon, dengan sebagian besar berkembang menjadi penyakit refraktori dalam 1 tahun. Resistensi terapeutik dapat dianggap bawaan atau primer dan juga didapat atau sekunder dengan mekanisme yang berbeda di setiap skenario. Resistensi bawaan terutama disebabkan oleh mutasi yang sudah ada dalam sel tumor sebelum terapis, sedangkan resisten yang didapat adalah hasil dari tekanan seleksi imun dan immunoediting tumor selama terapi. Model praklinis dan uji klinis terapi MAB telah mengungkap segudang mekanisme resistensi, dan mereka termasuk mutasi target antibodi, induksi jalur pensinyalan pertumbuhan alternatif, transisi epitel ke mesenkimal atau EMT, dan gangguan respons sel efektor. Garis yang secara kronis terpapar rituximab memperoleh resistensi yang terkait dengan penurunan regulasi CD20 pada level transkripsi dan protein. Demikian pula pasien multimieloma yang menerima antibodi monoklonal anti-CD38. Daratumumab kehilangan ekspresi CD38 pada tumor mereka yang berkolerasi dengan gangguan respon. ADCC yang dimediasi cetuximab sangat berkolerasi dengan ekspresi permukaan EGFR dalam garis sel, tetapi respon klinis pada pasien tampaknya tidak bergantung pada tingkat ekspresi
tumor EGFR. Sebaliknya, telah disarankan bahwa mutasi polimorfisme EGFR bertanggung jawab atas penyakit refraktori cetuximab. Reseptor seperti reseptor poliovirus seperti TIGIT diketahui terlibat dalam ADCC sel kanker yang dimediasi trastuzumab oleh sel NK, dan blokade reseptor tersebut mampu meningkatkan respon berbasis trastuzumab pada pasien kanker payudara. Akhirnya, ADCC yang dimediasi sel NK juga tergantung pada ekspresi beberapa protein yang merupakan anggota penting dari sinaps imun. ADCC sebagian tergantung pada pengakuan ICAM1 dan CD18. Meskipun ini tampaknya kurang penting untuk ADCC yang dimediasi trastuzumab, sel kanker kehilangan ligan untuk mengaktifkan reseptor NKG2D pada sel NK seperti MICA dan disregulasi sumbu NKG2A. HLA-E juga dapat mencegah sel NK diinisiasi ADCC. Mekanisme resistensi baru yang dilaporkan baru-baru ini terhadap ADCC melibatkan penurunan regulasi beberapa protein permukaan sel yang terkait dengan sinaps imun sebagai respon terhadap cetuximab dan trastuzumab. Terapi kombinasi. Secara khusus, kemanjuran cetuximab sebagian dikaitkan dengan ADCC yang dapat menghubungkan respon imun antitumor bawaan dan adaptif. Penghancuran sel tumor melalui ADCC yang dimediasi sel NK melepaskan protein spesifik sel tumor yang ketika disajikan oleh sel penyaji antigen ke sel T sitotoksik mengarah pada respon antitumor yang lebih efektif. Pasien karsinoma sel squamosa kepala dan leher atau HNSCC dengan respon yang tahan lama terhadap cetuximab memiliki respon imun spesifik antitumor yang berkelanjutan. Dengan munculnya inhibitor pos pemeriksaan imun yang selanjutnya dapat memotensiasi respon imun tersebut, dihipotesiskan bahwa ICB dapat bertindak secara sinergis dengan cetuximab. Selain itu, kombinasi pembrolizumab atau avelumab dengan cetuximab saat ini sedang dalam uji klinis. Demikian juga penggunaan ICB pada kanker payudara untuk meningkatkan terapi MAB anti-HER2 merupakan strategi yang menjanjikan. Faktanya, bukti praklinis menunjukkan bahwa resistensi terhadap monoterapi trastuzumab dapat diatasi dengan kombinasi ICB. Berdasarkan hasil tersebut, beberapa uji klinis dibentuk untuk menyelidiki hubungan antara ICB dan MAB bertarget HER2. Hasil awal dari uji coba Panaceae fase 1 atau 2 yang menguji pembrolizumab yang dikombinasikan dengan trastuzumab dalam merawat pasien kanker payudara yang mengekspres berlebih HER2 menunjukkan sinergi dalam subset pasien PD-L1+. Strategi kombinasi lain yang menjanjikan melibatkan penyatuan ICB dengan antibodi agonis yang mengaktifkan reseptor stimulasi 41BB adalah reseptor kostimulatori yang ditemukan pada sel T dan sel NK yang diuji klinis mengevaluasi antibodi agonis 41BB dalam kombinasi dengan terapi MAB anti-PD1 sedang dilakukan. Antibodi agonis terhadap tumor nekrosis faktor reseptor relate protein yang diinduksi glukokortikoid yang mempromosikan aktivasi sel T juga terbukti berhasil bila dikombinasikan dengan nivolumab inisiasi. Mekanisme resisten baru yang dilaporkan baru-baru ini terdapat ADCC melibatkan penurunan regulasi beberapa protein
permukaan sel yang terkait dengan sinaps imun sebagai respon terhadap cetuximab dan trastuzumab. Kombinasi MAB tambahan yang menyertakan antibodi agonis terhadap OX40 yang hanya diekspresikan pada sel T teraktivasi adalah subjek dari beberapa uji klinis. Kesimpulan, terapi antibodi monoklonal baru-baru ini menjadi salah satu modalitas utama untuk pengobatan kanker. Banyak mekanisme aksi dan relevansi klinisnya masih kurang dipahami. Terlepas dari keberhasilan klinis terapi antibodi yang terkenal, resistensi terapeutik tetap menjadi tantangan utama. Studi selanjutnya harus berfokus pada analisis mekanisme aksi MAB untuk mengidentifikasi pendekatan baru untuk meningkatkan kemajuan klinis. Misalnya, penelitian telah mengungkapkan bahwa ADCC memainkan peran utama dalam memediasi respon MAB dan oleh karena itu strategi rekayasa yang menambah aktivitas ADCC merupakan pendekatan masa depan yang menjanjikan. Kombinasi MAB yang ditargetkan tumor dengan ICB telah menunjukkan bahwa ada beberapa jalan yang mendorong untuk memaksimalkan manfaat klinis dari terapi MAB. Selain itu, mutasi target antibodi dan jalur pensinyalan terkait lainnya merupakan biomarker penting dari kemajuan dan resistensi MAB. Strategi pengobatan MAB di masa depan harus menggabungkan penghambat jalur pensinyalan alternatif ini untuk menghilangkan resistensi. Dan ini ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.